Mau hancurin tempat ini. Lu bilang apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Bilang lagi bukan bilang lagi. Cepetan pergi. Lu bilang apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Bilang lagi bukan bilang lagi. Lihat. Apa sih? Kenapa nggak apa-apa? Han Kimi ngirim video apa yang nggak penting? Ngomong-ngomong ngirim video apa, lihat dong? Nggak lihat dia ngirim bisa bagus apa? Lihat sendiri aja kan lagi nggak ada kerjaan. Lihat. Kenapa lu kepo? Lihat sendiri aja, aku nggak mau lihat. Aku masih mau lihat. Opa lu nggak lihat, aku lihat aja. Lihat dia ngirim apa yang rusak lu. Lu bilang apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Bilang lagi bukan. Lu lihat TV keterlaluan. Kenapa? Nggak apa-apa bilang lagi bukan. Bilang lagi. Aku cari dia, tunggu. Tenang dulu, lu tunggu. Aku buktiin. Halo Qianru. Han Kiming, video yang lu kirim tadi maksudnya apa? Aku nggak ada maksud apa-apa kan lu udah lihat. Aku sama Bos Joe. Niat baik datang ke bar Gao Xiang buat dukung dia. Nggak nyangka terjadi hal kayak gini. Lu sama Ting Ting kan teman baik. Kasih Ting Ting lihat siapa sih Gao Xiang itu. Nggak berpendidikan banget, kasar banget. Udah deh, video kenapa direkam sejelas itu? Lu bilang, lu sama Yoshi Chao sengaja ya? Ya terserah lu mau mikir apa. Yang jelas sekarang Bos Yo udah cedera. Aku mau bawa Bos Yo ke rumah sakit. Sakit banget denger kan. Cedera? Parah nggak? Video kan udah direkam jelas. Aku kasih tahu ya. Walaupun nggak sampai patah tulang atau apa. Tapi muka Bos Yo sekarang biru-biru. Lu bilang Gao Xiang sampai segitunya. Bos Yo cuma bilang mau bersaing adil sama dia. Apakah dia perlu langsung memukul orang? Qianru, hari ini aku lari cepat. Kalau tidak aku juga bakal kena pukul. Sudahlah, aku nggak mau ngomong lagi. Aku mau bawa Bos Yo ke rumah sakit. Sekian dulu, tutup ya. Bagaimana Bos Yo? Kamu memang jago ngibul. Masih sakit? Bukan kita harus pergi ke rumah sakit. Sudah berapa kali aku bilang sama dia, jangan main pukul orang, tetap saja dia pukul. Aku pasti akan cari dia, tunggu aku. Matahari terbenam, bayangan miring melintas. Angin bertiup, rumput bergoyang. Tiba-tiba memandang jauh tak terlihat ujungnya. Gao Xiang, Ting Ting. kamu ikut aku keluar sebentar. Xiao Liu, tolong jaga dulu, aku keluar sebentar, oke? Ting Ting. Jangan tarik aku. Ting Ting. Aku benar-benar merindukanmu selama ini. Jangan bilang itu, aku tanya kamu. Kenapa kamu main pukul orang? Aku pukul siapa? Yoshi Chao. Dia ngadu sama kamu. Sekarang aku tanya kamu, kenapa kamu main pukul orang? Aku nggak suka dia bolehkan. Dia tahu kita punya masalah masih datang ke bar cari pukul ya. Gao Xiang, banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Nggak perlu selalu main pukul orang. Hari ini kamu nggak suka orang ini, langsung pukul. Besok kalau kamu nggak suka aku, kamu mau pukul aku juga ya? Kamu maksud apa? Kamu sengaja datang untuk membela dia ya? Si pengecut ini kena pukul nggak berani balas. Datang lagi hancurkan bar aku. Lari ngadu sama kamu, apa-apaan ini?
Gao Xiang, bisa nggak kamu kendalikan emosi kamu? Bisa nggak jangan selalu main pukul orang? Sekarang ini masyarakat hukum. Kalau dia lapor kamu nggak bisa kabur. Baiklah, suruh dia lapor saja. Kamu pikir aku takut? Paling-paling tinggal 2 hari keluar aku tetap pukul dia. Masih adakah akal sehatmu? Lihatlah Ku Heng. Dia tidak pernah sepanas dirimu. Yao Xichao tahu berubah, kenapa kamu tidak bisa berubah? Yao Xichao, kamu hanya memikirkan Yao Xichao. Kamu tahu tidak kamu adalah pacarku. Kalau dia berani merebut wanitaku, aku akan memukulnya sampai dia menyerah. Sampai dia melepaskan. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Gao Xiang, jaga mulutmu. Apa maksudmu wanita MU? Apakah Ting Ting sudah menikah denganmu lagi pula? Ting Ting sekarang hanya istirahat sementara denganmu. Yao Xichao ini mengejar Ting Ting. Kenapa dia tidak bisa menerimanya? Lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu pantas dengan Ting Ting kami? Qianru, diamlah. Jangan cari gara-gara di sini. Kalau aku sudah marah. Apa kamu mau memukulnya? Kalau kamu mau bertindak, pukul aku dulu. Ting Ting, Ting Ting, sudahlah. Ting Ting. Maaf, aku salah. Aku tahu temperamenku buruk. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Jangan bicara begitu. Gao Xiang, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku hanya terlalu khawatir. Kamu sudah lama tidak menghubungiku. Jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku. Ting Ting, tenanglah. Aku lihat Gao Xiang, dia sangat menderita. Sudahlah, bicaralah baik-baik dengannya. Jangan marah lagi ya. Sayang. Gao Xiang. Aku hanya ingin kita berdua bisa tenang sejenak. Sebelumnya aku dan Qianru sibuk dengan urusan bisnis. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hubungan kita. Bisnis, apalagi kamu tidak perlu bisnis. Asal kamu menikah denganku, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan merawatmu dan mengurusmu. Pasti 100 kali lebih baik dari Yao Xichao. Dia cuma punya sedikit uang. Apakah kamu perlu bergaul dengan orang seperti itu? Aku mengerti. Aku baik Ting Ting di matamu seperti ini ya. Aku paham. Gao Xiang, aku merasa kita sudah tidak perlu bersama lagi. Ting Ting, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan berubah, aku bisa berubah total, apapun yang kamu katakan nanti aku akan patuh, oke? Cukup. Setelah kamu berubah, datang lagi kemari. Gao Xiang, kali ini kita benar-benar putus. Aku harap di masa depan kamu tidak menggunakan cinta sebagai alasan untuk melampiaskan amarahmu kemana-mana. Saat ini profitabilitas perusahaan kita telah meningkat sebesar 3%. Banyak proyek investasi awal sudah mulai membuahkan hasil. Namun, Apa namunnya? masih terlalu lambat. Kamu sudah menjanjikan kepada Dewan Direksi bahwa laba akan 2 kali lipat dalam 2 tahun. Dengan kecepatan kita saat ini,
Bahkan jika diberi waktu tambahan 1 atau 2 tahun standar itu masih sulit dicapai. Bukankah kita sebelumnya sudah merencanakan untuk berinvestasi pada perusahaan yang hampir go public? Tidak semudah yang kamu katakan. IPO itu sulit sekarang. Dan perusahaan yang mampu go public juga memiliki saluran pendanaannya sendiri, kita sulit ikut campur. Meskipun kita dipaksakan masuk, tetap sulit untuk menjamin keuntungan. Aku tidak berniat merebut apapun. Bukankah ada satu tepat di depan mata kita? Maksudmu Ding Feng? Kenapa kamu memikirkan Ding Feng? Ini sangat wajar. Ding Feng sedang berusaha untuk go public, meski kita sebelumnya bersaing. Tapi jika kita bisa mencapai kerjasama, ini bisa menjadi situasi win-win. Maafkan aku salah bicara. Begini saja. Pergilah dan ambilkan catatan rapat antara ayahku dengan grup DJ, serta semua perjanjian yang pernah dibuat. Dibawakan semuanya padaku. DJ, Pergilah. Halo. Ize, mari kita bertemu. Mengapa kamu menghubungi aku mendadak? Ada apa? Ize, aku dan Xiaolan akan segera menikah. Aku tahu kalian akan menikah, selamat ya. Aku pasti akan hadir tepat waktu. Dan aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Sebenarnya yang ingin kukatakan, kamu tidak datang ke pernikahanku. Itu adalah hadiah terbesar untukku. Kamu tidak mengerti apa yang kukatakan. Cinta Xiaolan padamu. Kamu pikir aku tidak melihatnya? Itu semua sudah terjadi dulu. Sekarang dia sudah memutuskan untuk menikahimu. Jangan berpikir seperti itu, nanti baik-baik saja padanya. Dia menikah denganku. Tapi hatinya. Aku tidak bodoh. Kalau bukan karena kamu selalu menolaknya, aku bahkan tidak punya sedikit pun kesempatan. Sampai sekarang, aku belum sepenuhnya mendapatkan hati Xiaolan. Tapi tidak apa-apa. Aku dan dia akan segera menikah. Aku yakin bisa memindahkan cintanya padamu ke diriku. Tapi satu-satunya yang membuatku khawatir sekarang adalah kamu. Kamu seharusnya mengerti sifat Xiaolan. Dia bukan orang yang mudah membuat keputusan. Karena dia sudah memutuskan untuk menikahimu dengan baik. Dia pasti sudah memikirkannya matang-matang. Janji padaku kamu akan baik-baik padanya ya. Aku pasti akan baik-baik padanya. Aku akan merawatnya dengan cintaku. Tidak akan membiarkannya terluka. Tapi Fuize, jika kamu masih peduli perasaan persaudaraan kita, aku harap kamu tidak muncul di pernikahanku. Aku juga tidak ingin pernikahanku. Karena kamu terjadi perubahan. Orang tua Xiaolan sudah tiada sejak kecil. Kami tumbuh besar bersama. Aku benar-benar menganggapnya seperti adikku sendiri, dia adalah keluargaku. Selain itu, ayahku mempercayakan padaku. Aku harus mewakilinya. Menyerahkan Xiaolan ke tanganmu dengan tanganku sendiri. Sekarang kamu memintaku untuk tidak datang, bagaimana bisa? Kalau Paman Fu masih ada, aku akan mengundangnya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu, demi kebahagiaanku, aku harus tega. Hal ini sudah kamu bicarakan dengan Xiaolan. Aku akan memberitahunya. Aku juga harap kamu tidak memberitahunya. Fuize, aku ingatkan kamu sekali lagi. Kalau pernikahanku jadi berantakan karena kehadiranmu, ada perubahan apapun, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja.
Kalau kamu sudah bilang begitu, sepertinya aku hanya bisa setuju denganmu. Aku janji padamu, aku tidak akan muncul di pernikahanmu. Terima kasih. Setelah menikah, aku akan mengunjungi kamu bersama Xiaolan. Jianiu, Ada hal lain lagi. aku rasa kamu berubah. Kita semua berubah. Ling Yun berubah. Xiaolan berubah. Kamu juga berubah. Sebenarnya hidup ini selalu berubah. Kalau kamu merasa cara sebelumnya tidak nyaman, kamu bisa coba cara yang lebih nyaman. Tapi bagaimanapun kamu berubah, takdir yang sulit tidak akan berubah. Kenapa kamu jadi begitu pesimis? Belenggu di tubuhmu. Tidak sebanyak yang ada padaku. Jadi kamu tidak akan pernah merasakan penderitaanku. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Jangan muncul di pernikahanku. Ada apa? Aku akan menikah. Kamu bilang apa? Akan menikah. Menikah dengan siapa? Kami kenal lewat perjodohan. Bagus orangnya baik dan agak mirip dengan kamu. Benarkah? Apakah kamu akan mendoakan aku? Apa kamu mencintainya? Bantu aku membangun Dijia. Agar aku tidak terlalu lelah. Aku juga bisa. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu sama sekali tidak ingin kembali ke Dijia. Sama sekali tidak ingin kembali ke sisiku. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku juga tidak bisa menunggu lebih lama. Kali ini aku datang untuk bicara jujur denganmu. Aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Selamat tinggal. Keke kalau aku bilang. Aku pulang. Lalu? Lingyunmu bagaimana? Dia bukan milikku. Lalu menurutmu? Aku pasti milikmu. Keke jangan pergi. Kau milikku, kau milikku. Jangan menikah dengan orang lain. Keke.
Ayah, kau ngapain sih kau menyiram bunga di kepalaku? Aku benar-benar ingin melihat kepalamu yang kayu ini. Bisakah tumbuh bunga? Ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Aku akan mencarinya, selain kamu siapa lagi? Aku. Ini yang aku lihat di kamarmu. Kau jelaskan padaku. Jelaskan apa masih pura-pura. Yang tertulis di sini, semua berhubungan dengan Dijia. Kau masih berpikir untuk bekerja untuk Dijia. Langsung pulang saja tidak bisa. Harus bersaing denganku untuk kedai teh ini ada artinya. Ayah jangan ngomong sembarangan itu, tulisanku yang asal-asalan. Kau pikir aku pikun? Tulisan asal dan usaha sungguhan aku tidak bisa bedakan. Anakku ayah sudah pernah mengalami. Hal-hal perasaan tidak bisa kau bohongi. Keke sudah berakar di hatimu. Jangan lagi menekan perasaanmu. Membohongi hatimu. Mengerti? Sekarang, kau sudah besar beberapa hal ayah. Tidak bisa memaksakan padamu. Terutama hal-hal perasaan. Jalan ke depan. Harus kau tempuh sendiri. Hanya ayah tidak ingin melihatmu menyesal di kemudian hari. Mengerti? Aku tahu-tahu. Coba pikirkan baik-baik. Kalau masih nggak ngerti aku bakal terus ngejek ngapain sih? Yize, jarang-jarang kamu ngajak aku. Kamu baru pulang pagi ini kan? Aku dengar akhir-akhir ini kamu sibuk bolak-balik terbang. Akhir-akhir ini Dingfeng lagi persiapan IPO. Jadi sekarang lagi gila-gilaan beli tanah. Hampir semua tanah dibeli dengan harga tinggi. Ini benar-benar judi besar. Tapi malah bikin perusahaan konservatif seperti kita kena imbas. Aku nggak akan segila mereka. Jadi, hanya bisa pergi ke kota-kota tier 2 atau 3. Untuk cari peluang berkembang. Aku tahu. Semua ini pasti nggak luput dari perhatianmu kan? Jadi kamu gak heran kenapa hari ini aku ngajak kamu ke rumahku. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan buat kamu. Pertanyaan apa? Apakah Dijie pernah kepikiran untuk IPO? Apa maksudnya? Sebenarnya generasi sebelumnya kita punya hubungan yang baik dan cukup dalam. Aku kenal kamu sejak kecil. Aku nggak akan berputar-putar. Hari ini aku ngajak kamu ke rumahku untuk bahas sesuatu yang nggak ingin diketahui orang lain. Aku secara resmi mewakili Jue Group mengajukan proposal kerjasama ke Dijie. Aku harap kita bisa kerjasama. Dan kami juga bersedia membantu kalian IPO. Setelah itu kita bisa berbagi hasil setelah IPO. Gimana menurutmu? Yize, kamu serius semua yang kamu bilang? Kamu kan pintar. Gak perlu aku jelasin panjang lebar kan? Sebenarnya ayahku dari dulu selalu punya keinginan untuk kerjasama dengan perusahaanmu. Cuma kamu tahu kan dia lagi gak sehat. Jadi keinginan itu baru-baru ini ditunda. Aku baru aja cek beberapa data perusahaanmu. Menurutku, kalau kita benar-benar bisa kerjasama, aku jamin dalam 2 tahun, aku bisa bantu di IPO. Terus, Kenapa kalian gak coba cari si Jianyu? Bekerja sama dengan Dingfeng. Bukankah mereka lebih cocok sebagai mitra kerjasama? Dingfeng sudah melewatkan kesempatan terbaik. Seperti yang baru saja kamu katakan, mereka baru-baru ini terus berjudi besar. Perusahaan kita benar-benar tidak perlu mengambil risiko seperti itu bersama mereka. Lagi pula kita bekerja sama dengan kekuatan yang sama kuat. Masa depan kita pasti akan lebih baik.
Ini adalah rencana keseluruhan kita, dan arah besar di masa depan. Kamu bisa membawanya pulang dan memikirkannya perlahan. Kak Yize, saya pasti akan mempertimbangkan hal ini dengan baik. Saya akan segera memberi kamu jawaban. Tidak perlu buru-buru, saya tunggu. Sebenarnya, Maaf, saya harus menjawab telepon dulu. Tenang saja. Saya pasti akan merahasiakan hal ini untukmu. Maaf, urusan perusahaan terlalu banyak. Kita lanjutkan bicara ngomong-ngomong. Ting Ting tidak ada masalah lagi kan? kamu ingin bertanya pada saya, apakah Ting Ting masih akan membuat masalah untukmu? Ya bisa dibilang begitu. Kamu juga bantu menasihati Ting Ting ya. Sebetulnya saya juga ingin yang terbaik untuknya. Lagi pula Bos Yo yang begitu besar menyukainya. Jika mereka benar-benar bisa. Sudah kamu tidak perlu mengatakan lagi. Ting Ting tidak akan membuat masalah untukmu lagi. Tenang saja. Baguslah, baguslah. Saya ke toilet dulu, kamu makan pelan-pelan. Rp200.000. Kok bisa ada uang sebanyak itu? Apa yang sebenarnya dilakukan Kiming? Nak, ayah sudah pernah mengalami. Hal-hal perasaan tidak bisa kamu bohongi sendiri. Keke sudah berakar dalam hatimu. Jangan lagi menekan perasaanmu. Membohongi hatimu sendiri, mengerti? Sepertinya ada yang mengetuk pintu ya.
Besok kita temui orang tua bersama ya. Janyu, aku tidak berani menemui orang tuamu. Kamu bilang kita menikah tiba-tiba pergi ke luar negeri. Di luar negeri aku merasa kamu tidak terlalu bahagia. Salahku membuatmu begitu tertekan. Sudah, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sekarang adalah istriku. Semua akan aku tanggung. Kakak. Kamu datang hari ini apakah membawa kabar baik? Proposal yang kamu berikan kemarin sudah kami bahas. Aku mewakili DJ menerima proposalmu. Itu bagus sekali. Tapi soal pembagian saham. Apakah benar-benar tidak perlu dipikirkan lagi? Sebenarnya proporsinya memang berbeda dengan yang aku bicarakan dengan Paman Fu sebelumnya. Tapi menurutku sekarang tidak ada waktu lagi untuk kita ragu-ragu. Lagi pula aku percaya Kakak Ize pasti tidak akan merugikan kita. Jadi mari kita cepat-cepat memutuskan agar kerjasama kedua pihak bisa segera terlaksana. Baik. Ternyata DJ bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Benar-benar bukan kebetulan. Dulu aku terlalu meremehkanmu. Jadi sebenarnya, aku semakin percaya diri dengan kerjasama kita di masa depan. Sebenarnya jika dulu, mungkin aku tidak bisa membuat keputusan seperti ini. Tapi ada seseorang yang mengajariku untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, daripada memikirkan untung rugi pribadi. Aku sangat penasaran siapa orang itu. Kamu harus tahu untuk memahami hal ini. Aku butuh waktu bertahun-tahun dan melalui banyak jalan memutar. Dia adalah Ku Heng. Sudahlah, kita tidak perlu membahas hal di luar ini. Kalau begitu Kakak Ize, kapan menurutmu kita harus mengumumkan kerjasama kedua pihak ini? Menurutku ini adalah hal yang baik untuk kedua belah pihak. Ya, memang baik. Jadi kita harus memilih waktu yang tepat. Jika hanya diumumkan seperti konferensi pers biasa, mudah tertutup oleh berita lain. Jadi kita butuh sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan. Beberapa hari lagi kan ada lelang tanah. Jika saat itu DJ bisa mendapatkan sebidang tanah dari Ding Feng, maka Ding Feng akan menjadi latar belakang kedua perusahaan kita. Menurutmu bukan begitu? Tentu saja bagus. Tapi Kak Ize, kamu punya hubungan yang sangat erat dengan Ding Feng. Kamu tidak takut kalau begitu akan merusak hubunganmu dengan Ling Yun dan juga si Jianyu? Sebenarnya dalam bisnis ya bisnis. Sekarang tugas utamaku adalah membuat Jue sukses dan membuat ayahku puas. Masa kalau kita ketemu nanti, kita harus menghindari mereka? Tidak mungkin. Kukatakan kekejangan terus mengujiku. Sejak aku memutuskan bekerja sama dengan kalian, aku tahu suatu hari nanti, Jueku akan berhadapan dengan Ding Feng. Menurutmu bukan begitu? Kak Ize, kerjasama yang menyenangkan. Masuk. Kak, Jian Feng, kenapa kamu datang? tidak datang tidak bisa lihat. Apa ini? Sudah kubilang aku tidak paham, tapi mama memaksaku datang ke perusahaan. Kak, lihat. Di sini ada masalah ya. Kakak sekarang di mana-mana, beli tanah mengajukan banyak dana. Mama Cahu menyuruhku bilang ke kakak perusahaan tidak punya banyak uang. Tapi aku cek catatan rapat. Sepertinya semua pengajuan ini disetujui. Jadi terpaksa datang ke kamu. Di sini memang ada beberapa proyek yang disetujui. Ada juga proyek baru. Semuanya tercampur. Dan di sini seharusnya 2. Kok jadi 5? Baiklah, aku bicara dengan kakak. Jangan terlalu khawatir. Tolong panggil Bosi ke sini. Ada apa? Aku pikir-pikir, sejak aku datang ke perusahaan,
Harus belajar sesuatu. Kak tadi bilang apa 25? Aku tidak paham bagaimana kalau begini. Nanti aku tunggu di sini. Kebetulan dengar kamu dan kakak ngobrol. Baiklah, anggap saja sebagai pembelajaran. Ling Yun, kamu cari aku kakak. Kakak duduklah. Kakak, kamu beli tanahnya terlalu berlebihan. Dana yang aku pegang sekarang tidak bisa berputar. Proyek-proyekmu itu bisa dihentikan sementara tidak. Lagi pula seharusnya 2 transaksi. Kenapa jadi 5 ini sebenarnya bagaimana? Strategi perusahaan Ling Yun saat ini adalah menyimpan lebih banyak sumber daya tanah. Ini tidak mungkin dihentikan. Selain itu, uang penyerahan tanah tidak harus dibayar 100%. Terlihat banyak sebenarnya tidak menghabiskan banyak uang. Apa maksudnya tidak menghabiskan banyak uang? Perusahaan punya banyak proyek, banyak departemen yang perlu pengeluaran, jadi anggaran departemen properti harus dikontrol. Departemen properti adalah departemen utama grup. Jika kamu tidak mendukung departemen properti, berarti kamu melawan aku. Investasi-investasi tidak jelas yang kamu pegang hentikan. Dukung sepenuhnya departemen properti. Kamu bicara apa? Hentikan semua proyek perusahaan lainnya. Jalankan hanya proyek properti. Menurutmu ini mungkin? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku kakakmu, berdasarkan aku berusaha keras mengantarmu ke posisi ini. Untuk membantuku bukan untuk melawanku. Aku memang bilang akan membantumu, aku juga mau membantumu. Tapi syaratnya adalah kita harus berkontribusi untuk Ding Feng. Apakah aku tidak berkontribusi untuk Ding Feng? Kakak jangan dulu bertengkar dengan kakak perempuan. Dana yang kamu gunakan memang terlalu banyak. Bahkan ibu bilang tidak ada uang, mungkin perusahaan benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Tidak ada uang-uangnya kemana? Apakah diambil oleh ibumu? Triknya ini bukan hal baru lagi kan? Kakak, bagaimana bisa kamu menuduh sembarangan? Ibu mana mungkin mengambil uang perusahaan? Itu ibumu, bukan ibuku. Dan lagi, kita berdua sedang membicarakan sesuatu. Dia di sini ngapain? Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Ayah menyuruhku ke departemen investasi, masalah untuk berlatih investasi tanah. Aku punya hak untuk menanyakan.